Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga hari ini. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian tahsinul Quran yang selama 1 bulan kemarin Ramadan vakum, dihentikan dulu karena kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah sampai surah Al-Adiyat dan sekarang kita lanjutkan di surah Az-Zalzalah. Tapi sebelum itu mari kita berkirim suratul Fatihah dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan barokah dari kajian tahsinul Quran kita pada malam hari ini. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Adiyat bersama-sama. 1 sampai ayat 11. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kita lanjutkan di surah Az-Zalzalah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan idza, huruf dzal ya. Letakkan ujung gigi seri atas. Letakkan ujung lidah kita di ujung gigi seri atas. Za, idza. Nah, itu. Idza, za. Idza zul. Nah, itu huruf zai. Huruf za itu z. Satukan gigi atas dan bawah, kemudian hembuskan membentuk huruf z. Za, tanpa bantuan lidah. Kalau yang tadi dengan bantuan lidah huruf za ya, za. Kalau yang huruf zu itu tidak, karena dia huruf zai. Ro bertitik. Nah, ro bertitik itu zai, za, bukan za, tapi za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Yang sering terjadi kesalahan tuh di huruf dha itu. Orang sering baca izazul, nah padahal dha. Idza zulzilatil ardu zil. Nah, satu lagi di ardu. Arnya di huruf ro yang sukun itu dipantulkan, ditawalludkan, padahal tidak tawallud. Ardu katanya. Are. Enggak ada huruf re dalam Al-Qur'an. Yang ada ditahan ro-nya. Arduzil. Nah, dunya pendek. Ada orang tuh kadang dipanjangkan arduzil. Nah, duzil itu namanya memanjangkan. Salah. Yang benar adalah arduzil. Arduzil pendek. Idza zulzilatil arduzil zalaha. Kami ulang sekali lagi, perhatikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kita bareng-bareng dari bismillah ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi, 2, 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, kita lanjut ayat kedua, perhatikan. Wa kho itu ya, huruf kho yang sukun. Jangan sampai wa tapi wa akhrajatil ardu asqalaha. Du'as cepat ya. Wa akhrajatil ardu nah, huruf sa, bukan bukan shin, tapi huruf sa. Sa itu setelah huruf ta. A, ba, ta, sa. Nah, itu huruf sa itu dibantu juga dengan lisan, dibantu dengan lidah cara membacanya. Sama dengan huruf za tadi. Letakkan ujung lidah di ujung gigi seri atas. Sa. As, sasisu, as. Nah, as. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Perhatikan lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ayo, 2, 3. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekali lagi lebih kuat. 2, 3. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, kita lanjut saja ayat ketiga. Wa qalal hati-hati jangan tawallud, jangan sampai wa qalal Nah, wa qalal itu namanya tawallud, enggak boleh. Harus ditahan la-nya. Wa qalal jangan sampai wa qalal keluar dia. Jangan sampai kalau itu berarti dia melepaskan lidahnya ketika menyebut huruf lam sukun. Harusnya kan ketika lam sukun itu lidahnya tetap L ya. Wa qalal jangan sampai lepas di situ. Jangan sampai turun lidahnya itu, jangan sampai turun. Kalau dia turun itu terjadi tawallud. Wa qalal. Nah, dia lepaskan. Nah, itu namanya tawallud mantul. Enggak boleh, harus ditahan. Wa qalal Nah, itu namanya ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ikhfa hakiki. Wa qalal insanu ma laha. Kalau di Quran berwarna, Quran tajwid umumnya itu diwarnai warna hijau untuk ikhfa. Bisa dilihat di Quran warna hijau itu kan. Nun sukun bertemu huruf sin, ikhfa, didengungkan. Nah, samar-samar dengungnya. Insa, n-nya tuh tidak membentuk n permanen, tidak juga membentuk huruf eng. Samar-samar. Wa qalal insanu ma laha. Jadi ditahan dulu. Wa qalal paling tidak nahan gitu itu selama 2 detik atau 2 harokat. Wa qalal insanu ma laha. Nah, itu ya, paham? Karena kita baca bersama-sama ayat 3. 2,
tiga. Wa qalal insanu ma laha. Sekali lagi, dua, tiga. Wa qalal insanu ma laha. Sudah kan, Pak? Lanjut ayat keempat. Yauma idzin. Nah, itu din, huruf da yang tadi ya, kayak idza tadi ya. Nah, berarti dia dibantu dengan lidah. Din, din. Yauma idzin tuhad. Nah, din itu harokatnya, tanda bacanya tanwin atau kasroh tain ya. Din, tanda bacanya itu dua, garis bawah semua. Namanya tanwin atau disebut juga kasroh tain. Jadi dia din, dibaca din. Nah, ketika tanwin bertemu dengan huruf ta, itu kan setelahnya tu ya, huruf ta itu, maka dia sama saja disebut dengan ikhfa hakiki. Dia didengungkan juga sama kayak insan tadi, dengung selama dua harokat. Yauma idzin, 2 detik ya. Din tanwinnya itu didengungkan selama 2 detik. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Perhatikan lagi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ayo, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sekali lagi, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Baik, kita lanjutkan saja ke ayat kelima. Nah, bi anna rabbaka auhalaha. Nah, bi an itu nun bertasydid. Nun dan mim bertasydid itu disebut dengan gunnah. Gunnah itu sama dibaca dengung selama 2 harokat atau 2 detik. Bi an. Nah, itu annya itu ditahan selama 2 detik. Bi anna rabbaka auhalaha. Perhatikan, auha bukan auha. Auha, ha ya, huruf ha. Huruf ha itu letaknya di adnal halqi, di pertengah-tengah tenggorokan. Ha. Nah, kalau kita nyebut ha itu jakun kita naik. Kalau yang cowok nih, ha. Nah, itu berarti ha-nya sudah benar. Atau sering juga kita sebut dengan ha, orang lagi makan cabai level 5 kepedesan. Nah, kepedesan. Ha. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, itu bedanya ha dengan laha. Kalau laha itu ha besar. Ha keluarnya dari bagian dalam, dada bagian dalam, dada bagian dalam. Ha, kalau kita nyebut ha yang ini, laha, dada kita ini terasa bergetar di sini. Ha, beda dengan ha tadi. Kalau ha di sini, jakun terasanya di sini, di tengah-tengah tenggorokan. Ha. Kalau ini di tenggorokan bagian akhir ya, di bawah sekali. Ha. Ha kan? Ha. Ha. Nah, ha, beda itu. Nah, jadi kita betul-betul bedakan antara ha dan ha. Itu belajarnya tidak hanya 1 hari, biasanya 1 minggu ya, huruf ha dan ha ini. Melatih lidah kita, melatih huruf ha ini. Perhatikan lagi. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, beda itu. Ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, coba baca bareng-bareng. 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, nanya tadi ada yang panjang, padahal nanya pendek itu ya. Kan tadi ada yang baca bi anna rabb. Nah, itu salah. Bukan narob tapi annarob. Narob langsung dimasukkan ke rob. Narob. Nah, itu nanya pendek, jadi dibaca cepat. Bi annarob. Nah, itu bukan bi annarob, beda kan? Kalau narob berarti kita panjangkan itu. Kalau bi annarob langsung masuk. Bi annarob rabbaka auhalaha. Sekali lagi, 2, 3.
bi anna rabbaka awhalaha. Kita lanjut ayat 6. Yauma idzi, nah, iya bukan yaumai tapi yaumai. Yauma idzi, di itu tanwin ketemu dengan ya. Kalau tadi di ayat 3 tanwin ketemu dengan huruf ta. Itu namanya ikhfa hakiki. Coba lihat warnanya. Kalau di Quran warna yang ayat 3 itu yauma idzinnya warna hijau, berarti itu tanda untuk ikhfa hakiki. Kalau ini yauma idziyas itu untuk idgham bi gunnah. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Nah, kebetulan di sini bertemu huruf ya. Bagaimana cara membacanya? Itu kan zin ya aslinya, zin, z i n. Nah, n-nya dihilangkan, langsung dimasukkan ke huruf ya-nya. Nah, itu namanya idgham, memasukkan, menghilangkan huruf nun-nya, n-nya dimasukkan langsung ke huruf ya. Ya kan? Bukan yauma idzin yas, tapi yauma idziyas. Nah, dimasukkan itu tidak cuma dimasukkan saja tetapi didengungkan selama 2 harokat juga atau 2 detik tadi. Contoh, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yasdurun, nah itu tadi nun bertasydid sama dengan ayat ke-5 tadi bi anna, jadi dengung juga. Jadi di sini ayat ke-6 ini ada 2 dengung. Pertama idgham bi gunnah, yang kedua adalah gunnah nun tasydid ya. Perhatikan lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Perhatikan ashtatan itu seringkali orang membacanya ashtatal dipanjang. Ada itu yang kami ngajari. Ashtatal liyuro, padahal tanya panjang itu. Taknya itu kemasukan huruf alif. Jadi dia panjang. Ashtatal tatal gitu. Huruf shin ya, tanya itu panjang. Kemudian ta yang kedua itu kenapa dibaca tal? Harusnya kan ashtatan ya. Nah, itu idgham juga, dimasukkan juga tetapi namanya idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu lawan dari idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu dengan dengung, bila gunnah tidak dengung. Jadi kita membaca ashtatal liyurau. Masukkan saja ke huruf la tapi tidak didengungkan. Bukan ashtatal liyur, tidak didengungkan. Dia cuma dimasukkan saja. Ashtatal liyurau. Awal katanya ashtatan, tapi ketika dia masukkan di idgham bila gunnah jadi ashtatal tanpa dengung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ayo 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baik, kita lanjut ke ayat ke-7. Famai, nah itu idgham bi gunnah lagi. Bedanya dengan ayat 6 tadi itu tanwin. Kalau ini nun sukun. Man, n-nya jelas itu, nun sukunnya jelas. Kalau yang zin tadi kan nun sukunnya tersembunyi. Tanwin itu adalah sebetulnya Pak ya, zin itu, yauma idzin itu sebenarnya menyimpan huruf nun sukun di situ. Tetapi orang Arab itu tidak mau repot banyak tulisan kan. Jadi disingkatlah menjadi tandanya 2, zin. Nah itu. Jadi tanwin itu sebenarnya menyembunyikan huruf nun, itu hukum asalnya. Nah makanya orang Arab itu ketika ketika nun sukunnya kebanyakan mereka tulis saja dengan tanwin. An, in, un. Aslinya kan huruf an tuh a dan nun, alif, hamzah dan nun. Tetapi orang Arab tidak mau repot jadi an saja, dikasih tanda double. Nah, an, in, un. Nah, sama dengan ini, zan, zin, zun. Sama kan? Zin. Nah, itulah nun sukun atau tanwin tadi. Makanya nun sukun atau tanwin hukumnya itu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dia idgham bi gunnah. Dengung ya, caranya sama. Famai ya'mal. Nah, itu. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Nah, di ayat 7 ini sering terjadi kesalahan di dzarratin khoi. Nah, itu kan tanwin, tin itu. Tanwin, tetapi dia bertemu dengan huruf kha. Kha itu berarti dia huruf izhar, bukan huruf idgham atau ikhfa. Tidak dengung. Izhar itu kan artinya jelas. Tanwin nunnya disebutkan benar-benar. Zin khoi. Bukan zin khoi, salah, tidak dengung dia izhar. Dzarratin khairai. Nah, kalau khairai itu dengung, tanwinnya bertemu huruf ya lagi, itu bi gunnah. Khairai yarah. Itu bedanya. Jadi dzarratin khoi tidak dengung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayo, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik. Lanjut di ayat terakhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini baru dengung. Kenapa? Karena coba bedakan antara ayat 7 dan 8 dzarratinnya. Kalau dzarratin yang ayat 7 itu bertemu dengan huruf kha setelahnya kan. Nah, kalau yang ini huruf yang ayat 8 tanwinnya tinnya bertemu dengan huruf sya. Nah, itu ikhfa. Beda. Pertemuannya itu. Kalau bertemu dengan huruf kha berarti izhar. Kalau bertemu dengan huruf shin berarti ikhfa. Nah, kalau yang ayat 8 itu didengungkan. Sama kayak yang insan dan yauma idzin tuhaditsu ayat 3 dan 4. Ikhfa juga itu. Jadi dengung ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengung semua jadi di sini. Ada 3 dengung. Wa may dzarratin dan syarrai itu dengung. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba sekali lagi 2, 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, baik kami ulang dari ayat 1 dan ayat 8 satu kali baca saja. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Baik, mungkin sampai di sini dulu sampai surah Az-Zalzalah 1 sampai ayat 11. 11 tadi. Bentar. Ayat 8. Ayat 11 itu surat Al-Adiyat tadi. Nah, sampai ayat 8 silakan diulang-ulang kembali di rumah dan bagusnya itu dibawa ketika sholat sendirian ya. Kalau untuk ngimam nanti dulu kita perbaiki dulu sampai betul-betul pas, nah baru boleh untuk imam. Nah, yang penting kita tuh mengimami diri sendiri dulu. Kalau sudah benar, insya Allah, atau keluarga, imam diri sendiri dan anak istri kita di rumah. Nah, kalau misalkan ingin imam di masjid, minta perdengarkan dulu dengan ustadz, boleh dengarkan dulu dengan ustadz. Kalau misalkan sudah bagus, nah itu boleh jadi imam. Kalau sekiranya belum, maka lebih baik serahkan dengan orang yang lebih fasih untuk menjadi imam sholat. Nah, baik, mungkin hanya sampai di sini. Apabila ada salah, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.